Keindahan air terjun Tumpak Sewu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur begitu masyhur karena keindahannya. Bahkan air terjun itu dianggap bak air terjun Niagara di Amerika Serikat. Tapi beberapa hari yang lalu, keindahan seketika berubah. Kejernihan air terjun Tumpak Sewu yang dianggap sakral, jika orang yang membasuh muka di sana maka ia bakal awet muda seketika berubah. Air terjun itu seketika berubah pekat, disebabkan banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Banjir. Banjir. Yang di bawah kasih loh. Banjir! Masih banyak ke bawah. Ayo cekek nih. Semoga selamat nih. Semoga selamat. Đây. Yo. What day? Tersiar kabar sekitar 9 orang wisatawan lokal maupun mancanegara yang tengah menikmati keindahan air terjun tersebut terjebak di lokasi kejadian. Dan inilah detik-detik ketika para wisatawan menyelamatkan diri untuk menepi dari jebakan banjir lahan dingin. Seperti itu yang namanya cuaca kan kita nggak bisa tahu ya gitu. Nah, bila kita memang itu wisata, ya mungkin banyak pengunjung yang datang ke situ yang tadinya ingin mandi ya, ingin wisata dengan keluarga, dengan adanya begitu kan ya pasti dia terganggu kan gitu. Ya ini kan namanya musibah, kita nggak tahu alam ya gitu. Jadi dengan keadaan seperti itu ya kita lebih hati-hati lagi lah. Ya namanya bencana alam kita nggak bisa prediksi ya. Bumi kan semakin tua, itu udah siklusnya. Yang terpenting kita selalu jaga lingkungan, kita rawat, jangan kita rusak. Itu aja sih. Ya pada kejadian kemarin, pada saat ada informasi yang beredar bahwa ada wisatawan yang terjebak karena ada aliran sungai yang meluap. Ya ini karena pada saat turun, ini kondisi di Sidomulyo, di Tumpak Sewu ini tidak hujan. Sehingga pengelola sesuai dengan aturan yang sudah kami ingatkan menganggap itu aman. Sehingga pada saat turun di bawah tiba-tiba air yang ada di Sungai Gledek itu meninggi dan ada cipratan lumpur. Kemungkinan besar itu ada di sisi Kabupaten Malang yang hujan. Sehingga itu mempengaruhi terhadap debit air atau luapan air yang ada di Sungai Gledek. Tentu saja kejadian ini tak bisa diprediksi. Pasalnya kondisi cuaca di lokasi kejadian begitu cerah tanpa ada sedikit pun hujan. Tentu saja lahar air dingin yang menerjang air terjun Tumpak Sewu itu membuat area tersebut hancur lebur. Boleh nak? Ya kan, bang apa ada bang? Hei, karena gelang sia.
Informasi sementara ada, tapi ini masih dalam pendalaman dari itu dari aparat kepolisian. Ini penambang dari mana dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Maka dari itu BD selalu memberi peringatan dengan cuaca ekstrim ini, hati-hati. Dan untuk para penambang, kalau sudah mendung dan muncul butiran gerimis, segera minggir, amankan alat, amankan manusianya. Karena apa? Sewaktu-waktu lahar dingin ini pasti terjadi. Kan namanya musibah dari Allah. Kapanpun adanya musibah kita nggak tahu kapan itu mau terjadi, kapan itu mau datang musibah kita nggak tahu. Jadi waspada aja dikala kita musim hujan, dikala kita ada musim lagi mau Imlek misalnya kita hujan terus. Nah itu hati-hati, jangankan yang air terjun, yang di jalan aja suka-suka longsor gitu kan. Apalagi yang aku aja kalau tahun Imlek begini ngeri naik pesawat sebenarnya. Karena pesawat itu hujan, kemana aku pergi? Kita pergi ke Tangerang aja, kalau ke Cilegon aku ngejob itu hujan, angin, itu udah takut. Apalagi daerah air terjun, yang daerah rawan pasti akan longsor. Hanya dalam hitungan menit, keindahan air terjun Tumpak Sewu seolah tergerus oleh pekatnya lahar dingin yang memporak-porandakan kawasan yang ada di sekitarnya. Lantas bagaimana nasib para wisatawan? Benarkah mereka berhasil menyelamatkan diri? Nah, 2 orang turis asing dan 2 orang dari turis lokal, dari Bali dan 1 guide ini memang menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan ya, minggir, menghindari dari cipratan lumpur. Kemudian ada juga 3 orang dari turis yang dibawa dari Kabupaten Malang dan 1 sopir dan guide lokal. Itu total ada 9 orang dan ini sudah bisa dievakuasi, dibawa ke Sidomulyo atau ke wilayah Tumpak Sewu. Bila mana nanti ada warga situ atau orang dari mana-mana yang ingin wisata ke daerah situ, lebih hati-hati lagi, jangan sampai ada apa-apa ya. Alhamdulillahnya nggak ada korban ya, kita bersyukur banget. Itu namanya musibah dengan adanya lahar dari gunung itu ya. Itu. Sebaiknya jauhin dulu untuk di musim hujan ini. Sebaiknya di bulan-bulan Januari ke Februari ya, biasanya itu musim hujan terus kan. Jadi sebaiknya kita untuk menjaga diri, mawas diri, mending jauhin diri untuk jalan ke tempat wisata dulu yang dia tuh kayak ke puncak, yang bukit-bukit, yang air terjun, yang jangan deh yang suka pecinta alam juga jangan naik gunung dulu karena resikonya berat banget. Di tempat terpisah, terdakwa kasus pembakaran kawasan wisata Bromo akibat flare pre-wedding akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Dalam sidang putusan itu, Majelis Hakim menjatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 3,5 miliar rupiah. Tentu saja, vonis itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum yang mencapai 3 tahun penjara. Menjatuhkan pidana, nah ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Itu setimpal ya, artinya biar jadi pembelajaran dan supaya jerak ya, ada efek jerak terhadap siapapun juga, bahwa boleh foto pre-wedding dimanapun juga menampilkan keindahan alam Indonesia, tapi jangan melakukan yang beresiko. Kayak pembakaran kan beresiko ya. Sebenarnya asap-asap smoke kan bisa pakai kayak tadi di dalam panggung itu kan, untuk efek asap tidak harus dibakar kan gitu. Jadi menurut aku itu udah sangat setimpal, karena kita tahu berapa hektar di Bromo waktu itu jadi hangus terbakar, merepotkan semua pihak ya kan akhirnya, dan juga harus diadakan penghijauan lagi dan segala macam lagi kan. Tak ayal hukuman kepada Andri Wibowo Eka Wardana itu menyulut reaksi beragam dari warganet. Apalagi akibat kebakaran yang dikenal dengan Bukit Teletabis itu mencapai kerugian yang cukup fantastis, mencapai 741 miliar rupiah lebih. Tak sampai di situ, imbas dari kebakaran itu pun juga dirasakan oleh warga sekitar yang menggantungkan harapan dari para wisatawan. Ya, sebenarnya ada atau tidak ada kejadian kan, terus evaluasi kita nanti
Nah, ini kebetulan kejadian dan kami sudah sebelumnya berkoordinasi konsultasi dengan berbagai pihak termasuk juga dari kepolisian dan kita ke depan akan memperbaiki sistem yang dianggap belum sempurna, khususnya dalam rangka penjagaan kawasan Bromo. Lantas benarkah pihak JPU dan pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bakal melakukan upaya banding lantaran putusan majelis hakim jauh dari tuntutan? Adapun putusannya yaitu tentunya pada prinsipnya sama dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum terkait dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu menyatakan terdakwa terbukti dan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya membakar hutan. Kebakaran itu terjadi pada 6 September 2023 lalu ketika sepasang kekasih tengah melakukan priwed di Bukit Teletabis dan mengakibatkan kebakaran sampai ratusan hektar lantaran membakar flare. Pihak berwajib pun akhirnya menetapkan manajer wedding organizer sebagai tersangka tunggal dalam kebakaran hutan tersebut. Ya kalau misalnya 2 ton itu sih udah alhamdulillah, karena kenapa merusak alam loh. Itu kerugiannya pasti sama apa yang kamu ganti itu nggak sebanding. Karena satu yang kamu rusak itu adalah keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi besok-besok kalau mau foto ya nggak usah pakai api-apian. Udah, lo mau nyari tempat adem ya udah tempat adem aja, ngapain nggak pakai api-apian. Nah apa ya mungkin ya pantas lah. Jadi itu buat pelajaran juga buat yang lain yang mau prewed-prewedan gitu. Dipikirin lagi konsepnya matang-matang, jangan sampai merusak alam yang guys. Ya mudah-mudahan ada efek jerak dan tidak ditiru sama yang lainnya. Jadi ya mudah-mudahan di dalam bisa mengevaluasi diri lah. Meski musibah itu sempat membuat halayak luas berduka lantaran Bukit Teletabis yang menjadi ikon Bromo selain pasir berbisik dan kawahnya. Namun kini ratusan hektar yang terbakar kian tumbuh dan kembali menghijau. Rame banget, tadi masih sepi teman, sekarang rame ya. Yang tempat viral ada di sini. Koncoku dulu kesini kemarin tuh di foto-foto kanan di tempat yang kemarin viral itu teman. Ya di sini, daerah sini, ini udah hijau ya. Kita nggak boleh tekok. Keren. Padang savana sudah hijau. Padang savana Bromo hijau. Oke.